Pertanyaan dari masyarakat sudah banyak sekali yang kami terima. Bapak Ibu, kita akan membacakan terlebih dahulu ini. Jika hak publik dari masyarakat biasa dibatasi saat pandemi ini, bolehkah hal itu diterapkan pada para selebritis dan juga pejabat negara tanpa dalih sudah mengikuti protokol kesehatan? Karena pada kenyataannya banyak juga masyarakat biasa yang mengadakan hajatan dengan menjaga prokes tetap dibubarkan. Itu pernyataan, itu bukan pertanyaan tapi pernyataan dari @jelajah tabir. Tapi ada pertanyaan yang menarik ini dari @Andreas Trijaya. Ini Dokter Tirta mungkin bisa bantu saya untuk menjawab ini, Dokter Tirta. Berikanlah pencerahan kepada kami masyarakat awam. Apakah COVID memang pilih-pilih kerumunan, Dokter Tirta? Jadi kayaknya saya masih ingat akunnya ini. Soalnya sering balas-balasan komen. Saya termasuk yang aktif nih. Andreas Trijaya sama kalau nggak salah yang pertama Jelajah siapa? Jelajah tabir. Iya itu sering itu. Jadi kalau yang COVID pilih kerumunan itu sih kagak ya. Ya nggak mungkin. Itu sama halnya pertanyaan saya ketika di sebuah acara TV One 2 bulan lalu yang saya bilang, apakah COVID hanya milih malam hari makanya ada pembatasan jam malam gitu kan. Jadi sebenarnya COVID itu tidak memilih kerumunan. Tetapi pada dasarnya perlawanan pada pandemi itu adalah sebuah perlawanan maraton ya. Gitu kan. Sementara di 2020 kita harus mengakui bahwa di Indonesia itu penanganan COVID disebut bagus ya enggak, disebut jelek ya enggak, pas-pasan. Tapi baru di 2021 ketika ada vaksin, kita berharap lebih, ternyata ada isu embargo di mana-mana. Ya kan, dan kita sekarang mengembalikan PPKM ke mikro yang artinya kita harus beradaptasi pada hal itu. Kalau disebut COVID-nya kelar itu belum. Apakah COVID membedakan kerumunan? Enggak. Apakah COVID bisa menyerang secara besar? Bisa. Apakah nanti ketika divaksin masih menyerang? Iya. Dan WHO pun mengatakan bahwa kita tuh masih ada potensi untuk menjadi endemis. Nah, yang jadi masalah adalah ini kan kalau kita mempermasalahkan sebuah sesuatu yang menyatakan sebuah hal itu salah atau enggak, itu bukan kami para nakes, bukan Mas Andrew juga, bukan TV One juga, tapi adalah ya penegak hukum. Kalau sampai bermasalah, melihat ada bukti WO-nya masalah, aduin. Itu yang saya katain, karena itu akan menjadi refleksi bagi masing-masing. Tetapi kalau kita mengatakan ada sebuah yang salah, buktikan. Dah, sesimpel itu yang pertama. Kedua, protokol itu sudah ada buat kawan-kawan semua. Jadi kalau buat kawan-kawan yang mengatakan saya statement yang pertama, nikah takut dibubarin. Pertama, protokol pernikahan itu sudah dipost di CHSE, di kemenparekraf.go.id, sudah disebarkan dari bulan Januari 2021. Oke, pernikahan tetap bisa berlangsung tapi harus sesuai dengan prokes, sesuai dengan aturan. Kapasitasnya disesuaikan. Dok, ini kok bisa ngundang ribuan boleh? Nah, bisa aja dia ngundang di lapangan bola, itu kan Baik, bisa. Bang Adi Irfan, apakah Gitu. kedepannya laman YouTube dari Setnek akan di take down atau tetap saja dibiarkan begitu saja dengan viewer yang terus bertambah setiap harinya, Bang Adi Irfan? Ya, tadi seperti saya katakan, ini sebagai sebuah informasi yang harus diketahui oleh publik, ya, supaya benar-benar dipahami kehadiran presiden itu taat kepada peraturan yang ada. Oke. Yang kedua adalah tentu kita harus menghormati semua penyelenggaraan acara-acara, apakah itu acara pernikahan atau acara-acara yang mendatangkan orang. Baik, Pasti harus sudah kita dapat, memenuhi Bang Adi. peraturan prokesnya yang ada gitu. Baik, Bang Haris, closing statement juga ini Bang. Ya, semoga pandemi cepat berakhir. Oke. Itu aja saya. Oke, jadi posisi laman Setnek tetap saja tidak usah di take down atau di Supaya take down menurut Anda? website-nya Setnek bisa isinya lebih lebih substansial. Gitu. Karena kalau gara-gara pandemi ini kita banyak berdebat yang nggak substansial. Soal ini hadir ke sini, itu hadir ke sana enggak sesuai prokes apa segala macam. Nah, jadi saya cuma mau bilang bahwa aturan itu bisa menjadi hal yang sebagai pengetahuan umum dan dijalankan. Tetapi menerapkan aturan itu kadang-kadang di tempat kepada siapa itu yang menjadi isu keadilan atau tidak. Oke, poinnya sudah kita dapat Bang Haris. Bang Teddy singkat saja. Ya, artinya memang di meja ini publik sudah melihat bahwa tidak ada satu tindakan Pak Jokowi presiden kita ya melanggar ya protokol kesehatan maupun melanggar aturan dari undang-undang maupun peraturan-peraturan lain mengenai COVID ini. Baik, itu sudah sepakat jelas. soal itu. Baik, Babe Haikal.
Pingin saya komentari tadi lagi soal itu, cuman karena closing statement diabaikan saja. Gitu ya. Yang penting itu adalah gunakanlah hati nurani, tampilkanlah keadilan, gitu loh. Ya, nggak usah munafik. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar, yang memenuhi etika katakan, yang nggak memenuhi juga katakan, gitu loh. Nggak usah bolak-balik kemana-mana. Ini begini karena yang menikah itu ya seorang artis dengan follower yang banyak. Dan ada orang-orang yang masih perlu publikasi di tengah ngetopnya itu. Entah persiapan berikutnya, saya juga nggak bilang seperti itu. Tapi ya kalau mau selesai polemik ini, dan ini akan jadi bulan-bulanan terus, take down aja. Baik. Atau hadir di acara lain yang nggak populer. Sehingga selesai. Nggak ada lagi masalah yang diungkit-ungkit, dan jejak digital pun akan menjadi hilang. Sekali lagi, jas merah jangan lupakan sejarah, jas metal juga perlu. Jangan sekali-kali melupakan jejak digital. Baik, terima kasih banyak Babe Haikal, Bang Haris, Dr. Tirta, Bang Teddy, dan juga Bang Ade Irfan Pulungan. Kita harus akhiri catatan demokrasi malam hari ini. Saya Andrew Merkuri dan juga ada rekan saya tadi, Maria Asegaf yang berbincang langsung dengan Erina Bruan. Selamat malam, sampai jumpa.